ini terkait dengan perkembangan UP2K di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di 4 tahun terakhir ini, menjadi pandangan Ibu terkait perkembangan UP2K saat ini. Iya, terima kasih untuk UP2K di Kabupaten Kutai Barat selama 24 tahun ini. Saya melihat begitu berkembang sekali dan potensi-potensi yang ada, kerajinan-kerajinan yang ada di Kutai Barat ini sedikit demi sedikit mulai terangkat. Yang tadinya kita tidak mengetahui sama sekali, sekarang mulai terangkat, dan salah satu kebanggaan kita di mana tahun 2019 kita mendapat juara 2 tingkat nasional UP2K. Jadi itu merupakan kemajuan yang sangat pesat sekali, dan salah satunya itu sarut ini yang selama ini tidak pernah terangkat, dan sekarang sarut mulai dikenal oleh seluruh masyarakat Kutai Barat. Terkait dengan untuk mengangkat sarut menjadi salah satu wastra Kutai Barat untuk diangkat ke tingkat nasional, apa yang menjadi target Ibu? Ya, target saya untuk kerajinan sarut ini, saya berharap untuk kedepannya kerajinan sarut ini tidak akan punah dan bisa dikenal tidak hanya di tingkat Kabupaten Kutai Barat, tetapi tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional. Dan saya berharap sarut ini juga bisa dicintai oleh semua masyarakat yang ada, khususnya di Kutai Barat, umumnya di seluruh Indonesia, dan kalau bisa sampai ke luar negeri. Dan harapan saya ke depan sarut akan lebih berkembang dengan inovasi-inovasi yang lebih baik, baru lagi dan lebih bagus lagi. Terkait pengrajin ulap sarut, Bu, apa yang menjadi harapan Ibu? Karena saat ini kita mendengar bahwa pengrajinnya tidak terlalu banyak. Sebagai penggerak dari program UP2K, apa yang Ibu ingin lakukan agar sarut ini juga tidak hanya di kalangan master, tapi juga ada generasi muda yang turut mengembangkan potensi ini? Ya, untuk upaya dari kita untuk kerajinan sarut ini, ya saya berupaya untuk membentuk kelompok-kelompok, dan kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sehingga ini bisa dimasukkan di dalam muatan lokal, sehingga anak-anak dari anak-anak PAUD, anak-anak SD sampai SMP SMA, mereka juga bisa mengenal sarut ini, kerajinan sarut ini, dan mereka juga bisa mencintai apa yang menjadi budaya dari nenek moyang kita terdahulu. Akhir, apa yang menjadi harapan Ibu untuk ulap sarut ini agar bisa dikenal tidak hanya di Kutai Barat, tapi juga di luar Kutai Barat, terkait mungkin dengan pemasarannya dan lain sebagainya? Harapan saya ke depan sarut ini akan lebih berkembang lagi, dan kita juga sesuai program yang ada, di mana tahun 2020 ini kita memang mengangkat sarut menjadi prioritas kita, sehingga sarut ini nanti akan dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan kita juga akan mengangkat ini melewati fashion, sehingga ini akan diolah menjadi lebih menarik lagi yang bisa dipakai semua kalangan. Sebagai salah satu program dari tim penggerak PKK, yaitu terutama di bagian kelompok kerja 2 atau Pokja 2, kami ingin menanyakan terkait dengan alasan Pokja 2 atau mungkin PKK mengangkat sarut sebagai salah satu unggulan wastra di lomba UP2K tahun ini. Ya. PKK dari Pokja 2 ingin mengangkat ulap sarut ini menjadi kerajinan unggulan di UP2K, karena kita melihat ulap sarut ini adalah warisan dari leluhur yang sudah harus kita angkat, karena dia mempunyai motif-motif yang unik dan mempunyai masa depan yang baik. Oleh karena itu kita memilih ulap sarut ini menjadi kerajinan yang nantinya akan menjadi usaha dari ibu-ibu pengrajin
ulap sarut agar ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga melalui kerajinan ulap sarut ini, sehingga nanti kerajinan ini dapat dikenal oleh banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat Kutai Barat sendiri maupun kalangan yang di luar Kutai Barat. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya pembinaan dari UP2K ini dapat menjadi salah satu usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, dapat mendongkrak usaha-usaha urap sarut, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha urap sarut ini sendiri. Bahwa urap sarut ini bisa kita promosikan keluar. Ya, baik, terima kasih. Ya, ulat sarut ini adalah satu-satu produk unggulan yang ada di Kecamatan Damai. Ya, tentunya selaku pemerintah kecamatan kita sangat berharap agar ulat sarut ini bukan hanya ada di Kecamatan Damai atau di Kabupaten Kutai Barat, tapi ulat sarut ini bisa mengembangkan sayapnya untuk bisa ke luar Kabupaten Kutai Barat, misalnya di provinsi bahkan Indonesia pada umumnya. Pak, sejauh ini yang Bapak ketahui tentang pengembangan ulat sarut di Kecamatan Damai seperti apa, terkait dengan mungkin pengelompokan para pengrajinnya dan lain sebagainya, bagaimana support dari pihak kecamatan untuk para pengrajin yang ada saat ini? Ya, terkait dengan kelompok-kelompok ulat sarut, ya memang kita di PKK Kecamatan ya itu ada Pokja 2 yang membidangi ini. Nah, kita sudah menyampaikan kepada Ketua Pokja 2 agar membentuk kelompok-kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau di Kecamatan Damai ini yang memang sudah terkenal mengembangkan terlebih dahulu ulat sarut adalah Kampung Muara Bomboy. Nah, oleh karena itu ada pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, bahkan kunjungan-kunjungan dari pihak TPPKK Kecamatan juga ke Muara Bomboy membentuk kelompok-kelompok baru. Bahkan terlepas dari itu juga kita juga sudah membentuk di kampung-kampung lain terkait dengan kelompok ulat sarut ini. Ya memang kita harapkan dari kelompok-kelompok yang ada mereka bisa belajar dengan para instruktur yang ada supaya itu bisa terus mereka kembangkan, dan harapan kita ya di 17 kampung yang ada di Kecamatan Damai ini bisa terbentuk kelompok-kelompok ulat sarut ini. Baik Pak, Kecamatan Damai ini kan akan mengikuti lomba terkait dengan pengenalan wasra ulat sarut ini ke tingkat nasional atau pertama akan mulai dari tingkat provinsi. Apa yang menjadi harapan Bapak kepada masyarakat pada umumnya dan tentunya juga khususnya kepada para pengrajin ulat sarut ini untuk persiapan mengikuti lomba di tingkat provinsi? Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang lomba tentu harus mempersiapkan diri. Ya, kita sudah menyarankan secara khusus kelompok ulat sarut yang ada di Muara Bomboy ini agar mempersiapkan diri. Ya, termasuk apa yang kita lihat hari ini sudah melakukan kerja-kerja kelompoknya. Ya, harapan kita ya supaya ulat sarut ini ya bisa dikenal lah baik di provinsi maupun di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Iya, jadi mengenai ulat sarut ini memang di Kampung Bomboy sejak zaman dahulu orang tua kami, leluhur kami memang melakukan kegiatan ini itu ulat sarut. Walaupun memang pada zaman itu karena masih zaman dulu kan. Nah, masuk zaman sekarang karena ini sudah diketahui oleh umum. Jadi peran PKK kampung arti mereka mau meningkatkan ini, mau arti bergelut di bidang ini karena ini memang mempunyai nilai ekonomisnya juga. Ya, jadi memang mereka sudah berkelompok untuk bagi yang sudah sangat paham untuk memberitahu kepada yang kurang paham dan bahkan yang belum paham.
terkait dukungan dari pemerintah Kampung Bomboy, artinya sangat mendukung kegiatan ini. Ya, terkait dana juga kita berupaya untuk memberikan dana sesuai kebutuhan mereka. Ya, baik itu dana dari dana desa maupun dana lain-lainnya. Memang kita berharap Ulap Sarut ini bisa lebih dikenal oleh umum, gitu. Bahkan sampai ke luar negeri kalau bisa. Terkait jumlah pengrajin sendiri di Kampung Bomboy ini, kira-kira jumlah pengrajin sarut yang ada saat ini berapa orang, Pak? Ini kira-kira sekarang ini kalau 20 orang ada. Cuman mereka yang memang sangat paham itu mungkin ada 10 orang ya, sangat paham sudah mereka sudah pernah menjual hasil karya. Yang lainnya masih tahap belajar. Cuman tetap keinginan mereka tetap besar, ingin tahu. Dan untuk 10 orang itu yang termasuk pengrajin yang sudah tua atau bagaimana, Pak? Termasuk ada generasi muda di dalam 10 orang yang memang sudah bisa menciptakan. Ada juga generasi muda, ada juga yang sudah tua yang umurnya sudah 50-an tahun ke atas, ada juga yang masih umurnya di bawah 30 tahun, bahkan yang masih muda juga ada anak-anak yang sudah kelihatannya sudah berbakat, mereka sudah bisa melakukan sarut walaupun belum sama dengan mereka yang sudah tua. Oke, harapan Bapak sendiri terkait dengan Kampung Bomboy, adanya Ulap Sarut untuk dipromosikan dan juga ikut lomba di tingkat provinsi. Bagaimana arahan Bapak untuk warga kampung sendiri dan juga masyarakat Kutai Barat untuk mencintai dan mulai mengenal produk Iya, ini, Pak? jadi harapan kami Ulap Sarut ini semakin berkembang ke depan. Dan kami selalu mengarahkan warga, terutama kaum ibu, anak-anak muda, supaya mereka giat untuk belajar, supaya mereka tahu, karena ini memang kalau tidak ada generasi kemungkinan akan punah gitu. Tapi kalau terus ada generasi baru pasti semakin berkembang. Jadi itu harapan ke depan supaya semakin dikenal, semakin maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat sangat mendukung kegiatan UP2K Serunai Lestari Kampung Muara Bomboy, Kecamatan Damai dalam pengolahan produksi kerajinan sarut. Teruskanlah berkarya dan berinovasi menciptakan produk-produk unggulan kampung agar bisa bersaing di pasaran dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Mari kita lestarikan kerajinan lokal menuju hari esok yang lebih baik daripada hari